Di sini saya akan mempresentasikan produk dan memberikan pelayanan prima kepada customer di PT Circle K Indonesia Region Jakarta. Dan di sini ada bab satu, yaitu ada latar belakang, identifikasi masalah, batas masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Yang di sini kita bahas yaitu pertama itu latar belakang. PT Circle K Indonesia Region Jakarta merupakan salah satu minimarket di Jakarta, di mana PT Circle K Indonesia Region Jakarta adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri retail, food, and non-food dengan konsep convenience store. Analisa dilaksanakan di PT Circle K dengan harapan dapat memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan di lapangan secara langsung yang sesuai dengan bidang yang telah dipilih, yaitu pelayanan. Dan kita masuk itu identifikasi masalah. Di sini ada beberapa masalah, itu ada 4. Yang pertama itu masih belumnya tertata secara rapi, barang yang ditata sesuai dengan jenis produk sehingga belum memberikan kemudahan bagi customer untuk mencari barang yang akan dibeli. Dan yang kedua itu topiknya itu masih belum sesuai plano yang telah ditentukan oleh PT Circle K sehingga barang yang menjual tidak sesuai dengan departemen barang. Dan yang keempat, dalam memberikan pelayanan, petugas pelayanan belum bisa memberikan pelayanan yang ramah. Dan yang keempat, identifikasi masalahnya dalam perkataan petugas pelayanan belum bisa mengontrol emosi, sehingga customer seperti tidak puas dalam pelayanan. Dan batasan masalahnya itu ada 2. Yang pertama, bagaimana sistem pengiriman barang dari distributor cancel. Dan yang kedua yaitu bagaimana sistem menyetorkan sales per hari. Dan kita masuk kepada rumus masalah. Untuk rumus masalah itu ada 2. Yang pertama, bagaimana menata produk yang di-display di outlet Circle K. Dan yang kedua itu bagaimana pelayanan di outlet Circle K. Kita masuk kepada tujuan. Tujuannya itu ada 2. Yang pertama, mendeskripsikan penataan produk yang di-display di outlet Circle K. Dan yang kedua, mendeskripsikan pelayanan prima atau kita sebut kualitas pelayanan di outlet Circle K. Kita masuk kepada bab kedua, yaitu ada kajian teori, kajian relevan, dan kerangka berpikir. Dan yang terakhir itu hipotesis penelitian. Kajian teori itu ada 3. Yang pertama itu Prancis. Prancis berasal dari bahasa Perancis, yaitu princier, yang mempunyai arti memberi kebebasan para pihak. Dan yang kedua itu teori penataan produk, atau yang sering kita kenal sebagai istilah display, adalah suatu cara penataan produk barang yang diterapkan oleh perusahaan tertentu dengan tujuan untuk menarik minat konsumen. Dan yang ketiga yaitu teori menurut Kotler menyatakan bahwa terdapat 5 dimensi kualitas pelayanan, yaitu thingibles, reliability, responsif, dan asuransi, dan empati. Dan kita masuk kepada kajian relevan. Di sini ada beberapa kajian-kajian oleh para ahli, yaitu kita dari waralaba atau franchise adalah kontak perjanjian pemakaian nama, merek, dagangan, dan logo perusahaan tertentu dari pemberi waralaba. Dan yang menurut kajian kedua yaitu di dalam buku penataan produk Eli Aryawati dan Badus Suryanto 2021 menyimpulkan bahwa display adalah usaha yang dilakukan untuk menata barang serapih mungkin agar pembeli tertarik untuk melihat dan membeli. Dan menurut Baunan dan Wille di dalam artikel Arifiani Bahar dan Herman Barodudin 2005, bahwa dimensi-dimensi kualitas pelayanan meliputi layanan pada konsumen, thingibles, atau sesuatu yang nampak pada penyediaan jasa, serta keyakinan akan pelayanan yang diberikan penyedia jasa. Dan kita masuk kepada kerangka berpikir. Ini
Salah satu adalah sistem informasi manajemen. Yang pertama itu ada barang masuk, lalu ada karyawan menerapkan teori-teori, lalu barang terjual kepada customer, lalu menghasilkan kepuasan pelanggan. Untuk barang masuk itu kita sebut dengan input. Dan sedangkan menerapkan teori penataan produk, menerapkan teori kualitas pelayanan, nah itu masuknya dengan proses. Dan yang terakhir itu ada output, yaitu adalah barang yang keluar atau barang yang terjual kepada customer, lalu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Itu di sini ada sistem informasi manajemen. Kita langsung kepada hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian pustaka yang tadi di dalam kerangka berpikir, sistem informasi manajemen dapat disusun hipotesisnya penelitian sebagai berikut. Yang pertama, satu, pengaruhnya kepuasan pelanggan ketika stok barang kosong. Lalu yang kedua, adanya pengaruh kepuasan pelanggan ketika pelayanan kurang baik. Nah, dari itu dua dapat mempengaruhi kualitas pelayanan. Kita masuk kepada bab ketiga, yaitu metode penelitian. Di sini ada 3 metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dijelaskan dengan analisa deskriptif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan makna dan fungsi penataan produk dan memberikan pelayanan prima serta kajian nilai edukatif bagi karyawan. Lalu sini ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dengan cara terjun dan aktif ke dalam objek penelitian untuk mendapatkan informasi secara langsung. Lalu di sini ada teknik analisis data. Proses analisis ini adalah mencari makna suatu utuh dan penataan produk dan memberikan pelayanan prima dan hal luar yang terkait. Kita masuk kepada bab keempat, yaitu hasil penelitian. Ada pembahasan dan hasil pembahasan. Kita di sini hasil penelitian dulu, yaitu ada profil perusahaan. Sejarah singkat di PT Circle K Region Jakarta, PT Circle K Regi. Pada tahun 1951, Fred Hervey membeli 3 K's Food Store di El Paso, Texas. Ia mengubah nama K Food Store menjadi Circle K. Pada tahun 1979, Circle K membuka toko internasional pertama, yaitu di Jepang dengan sistem lisensi. Terus yang ketiga itu tahun 1980, PT Circle K menjadi jaringan convention store kedua terbesar di Amerika Serikat. Lalu yang keempat, sejarahnya 1985 Circle K melanjutkan ekspansi ke Hong Kong. 86 Circle K melanjutkan ekspansi ke Indonesia. Tahun 2023 Circle K diakuisisi oleh Alimentation Concentrate menjadi Circle K sebagai salah satu kekuatan retail global. Kita masuk kepada pembahasan, yaitu ada menata produk di PT Circle K Region Jakarta. PT Circle K Region Jakarta mempunyai standar operasional atau kita sebut dengan SOP, pemajangan atau menata produk yang yaitu ada 5. Full, phasing out, FIFO, fronting, dan fixed price. Full itu barang yang full, barang harus full, dan phasing out itu memajukan produk, dan FIFO itu label expired yang ada di depan itu yang lebih awal, dan yang di belakang itu label expirednya yang agak lama. Lalu fronting memajukan produk kepada bibir gondola. Lalu fixed price itu adalah harga produk. Kualitas pelayanan di PT Circle K Region Jakarta mempunyai trisila, yaitu FTF, friendliness, steadiness, freshness, yang mempunyai arti friendliness itu sambutan hangat oleh karyawan yang ramah. Contohnya ketika customer atau konsumen datang ke toko, karyawan langsung menyambut, selamat pagi, selamat datang di Circle K.
Lalu yang kedua adalah ada tidiness atau yang disebut dengan pajangan produk menarik, toko tertata secara rapi, bersih, itu dilakukan setiap shift karyawan selalu membersihkan gondola, memberikan produk yang berdebu. Lalu yang ketiga ada freshness. Konsumen akan mendapatkan produk yang baru, fresh, dan aman dikonsumsi. Lalu di sini ya kita ada hasil wawancara terhadap Hans Slamet. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa wawancara terhadap Hans Slamet dalam kualitas pelayanan di PT Oke, disimpan kualitas pelayanannya itu sangat baik sekali. Mulai dari fasilitas toko, penampilan karyawan, bantuan dari karyawan, kepedulian terhadap customer maupun produk. Respon karyawan terhadap customer itu baik sekali sehingga customer sering datang kembali dan membeli produk di PT Oke. Di sini ada fotonya saat melakukan wawancara kepada customer. Lalu kita masuk kepada bab 5 yaitu kesimpulan. Ada 5 kesimpulan yang telah dirangkum. Yang pertama yaitu penulis melakukan pengecekan barang produk sesuai dengan planogram yang telah ditentukan oleh perusahaan sesuai atau tidak. Apabila barang atau produk tersebut tidak sesuai dengan planogram, penulis yang menyelesaikan yang ada di planonya. Lalu kesimpulan kedua, penulis menata produk dengan menggunakan 5F yang tadi kita jelaskan, full, facing out, vivo, fronting, and fixed price. Dan yang ketiga itu penulis melakukan kasiran dan melayani customer dengan ramah sesuai dengan WOWW, welcoming, offering service, and wearing consumption, wonderful service. Dan yang keempat, penulis melakukan 3 trisila Circle yaitu FCF, friendliness, tidiness, dan freshness. Dan yang simpulan yang kelima, dan berdasarkan teori dari Kotler dalam Arni Purnamawani dan Rahma Deniyawati pada tahun 2027 yang mempunyai 5 dimensi kualitas pelayanan yang telah dianalisa di PT Circle Region Jakarta, yaitu Think Label, Reliability, Responsive, dan Asuransi Empati. Dan kita langsung masuk ke saran. Ada beberapa saran untuk toko Circle K Region Jakarta. Untuk petugas kasiran, penulis berharap agar lebih ramah, tidak judes dalam perkataannya. Untuk petugas lainnya, penulis berharap saat datang tidak pas jam kerja atau lebih awal dari jam kerja. Dan lebih respon lagi terhadap konsumen saat konsumen kebingungan ingin mendapatkan bantuan dari pelayanan. Dan mungkin segitu saja dari saya, Ferdi Perniawan. Apabila ada yang kurang berkenan atau ada yang salah-salah kata, mohon dimaafkan karena saya manusiawi biasa. Saya akhiri saja, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.